Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Ahmad Bustanul Arifin. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba untuk menginformasikan kepada Bapak Ibu semua salah satu informasi, yaitu dari Presiden Joko Widodo ini sebenarnya Bapak Ibu semua. Dan di sini ada informasi update-nya yang disampaikan oleh Bapak Azwar Anas terkait dengan honorer, penuntasan honorer. Seperti apa sih informasinya, kita bahas. Sebelum kita ke informasi, alangkah baiknya Bapak Ibu bisa like, comment, share, dan subscribe channel saya. Kemudian Bapak Ibu juga bisa join grup Telegram saya di @stdadi aba channel. Atau Bapak Ibu juga follow TikTok dan Instagram saya di @abarifin_. Kali ini Aba Channel telah memiliki sebuah website yang Bapak Ibu bisa kunjungi nantinya di www.abachannel.com. Serta seadanya jika Bapak Ibu berkontribusi pulsa pada Aba Channel ini, Bapak Ibu bisa kirimkan pulsa, nomornya berikut di bawah ini. Jika Bapak Ibu berkenan tentunya. Langsung saja kita simak dan kita bahas informasinya berikut ini. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba untuk menginformasikan salah satu berita, yaitu dari CNBC Indonesia. CNBC Indonesia. Nah, informasi ini tidak lain terkait dengan adanya honorer. Dan ini perlu Bapak Ibu ketahui, jangan di skip video ini. Mohon maaf, saat ini saya tidak menggunakan komputer, jadi saya bacakan berdasarkan HP. Nah, di sini karena komputer saya lagi trouble. Oleh sebab itu, silahkan disimak saja penjelasan dari informasi CNBC di sini. Nah, di sini Bapak Ibu semua, ada informasi dari CNBC Indonesia yang tertanggal di sini, tanggal terbitnya 15 Januari tahun 2024 maksud saya, yaitu sekitar 2 hari yang lalu. Honorer dihapus Desember 2024. Semua bakal diangkat jadi PNS. Apakah benar? Kita lihat Bapak Ibu semua. Jakarta, CNBC Indonesia. Presiden Joko Widodo telah mengumumkan akan membuka 2,3 juta formasi dalam seleksi calon aparatur sipil negara atau CSN 2024. Sebanyak 1,6 juta formasi akan diprioritaskan untuk menyelesaikan masalah tenaga honorer dan tenaga non-ASN. Ini juga memang benar-benar disampaikan oleh Bapak Presiden Joko Widodo saat siaran pers waktu itu bersama Menpan RB Bapak Ibu semua. Semoga dalam waktu dekat ada kebijakan untuk menangani penataan tenaga non-ASN. Kata Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau PAN-RB Abdul Azwar Anas dikutip Senin 15 Januari tahun 2024. Ini dikutip Senin kemarin. Jadi 2 hari yang lalu Bapak Azwar Anas menyampaikan demikian, Bapak Ibu semua. Semoga dalam waktu dekat ada kebijakan untuk menangani penataan tenaga non-ASN seperti itu. Semoga dalam waktu dekat ini. Nah, semoga saja Bapak Ibu bisa aminkan di kolom komentar di bawah. Atau mungkin ada tanggapan, silakan tanggapi Bapak Ibu semua. Secara lebih rinci, pada CSN 2024, pemerintah akan membuka 2,3 juta formasi sebanyak 690.822 dialokasikan untuk pengadaan calon pegawai negeri sipil atau CPNS. Formasi ini diprioritaskan bagi lulusan baru atau fresh graduate. Jadi yang baru lulus kuliah itu bisa mengikuti di tahun 2024 ini dengan melamar di CPNS-nya. Karena ini lumayan banyak Bapak Ibu semua. Yaitu ada sekitar 690 ribuan. Sementara jumlah yang disediakan untuk kebutuhan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K sebanyak 1,6 juta. Alokasi untuk P3K inilah yang diprioritaskan untuk menyelesaikan masalah tenaga honorer melalui alih status menjadi P3K. Jadi memang semoga dihapus honorer dan berganti menjadi P3K. Tapi bukan hanya menjadi nama atau berganti namanya saja Bapak Ibu semua. Yang kita harapkan otomatis adalah kesejahteraannya, kan seperti itu. Saat pendapat dengan saya atau Bapak Ibu sependapat dengan saya, cantumkan di kolom komentar di bawah ini.
pemerintah mengalokasikan pengadaan P3K itu untuk instansi di tingkat pusat atau maupun daerah. Lowongan yang dibuka adalah untuk tenaga kesehatan, tenaga guru, dan tenaga teknis. Lengkap sudah semua, Bapak Ibu semua. Sebelumnya Abdullah Zoranas pernah mengungkapkan bahwa jumlah tenaga honorer yang belum diangkat menjadi P3K mencapai 1,6 juta orang. Dia mengatakan pemerintah sedang mencari jalan untuk menyelesaikan masalah tenaga non-ASN ini. Supaya apa? Supaya tidak terjadi pemecatan masalah atau pemecatan massal seiring dengan keputusan pemerintah menghapus keberadaan tenaga honorer ini. Nah, semoga tidak sampai Desember kita semua bisa diangkat dengan teknis-teknis yang telah disesuaikan tentunya oleh pemerintah. Proyeksi non-ASN ini ada 1,6 juta, di mana XTK 2 sebanyak 130 ribuan dan umum 1.400.000, kata Anas saat rapat dengan Komisi 2 DPR RI November 2023 kemarin. XTK 2 adalah tenaga honorer yang penghasilannya dibiayai dari APBN ataupun APBD. Anas mengatakan pemerintah sudah memiliki rencana terkait nasib 1, juta tenaga honorer itu. Namun dia mengatakan rencana tersebut perlu dikonsultasikan lebih dahulu dengan Komisi 2 DPR RI. Penyelesaian nasib tenaga honorer atau tenaga non-ASN menjadi salah satu amanat dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN yang disahkan oleh DPR pada akhir 2023 lalu. UU tersebut memerintahkan masalah tenaga honorer harus selesai paling lambat Desember 2024. Memang benar Bapak Ibu semua. Jadi honorer ini harus dituntaskan maksimal Desember 2024 sebanyak 1,6 juta. Sanggupkah pemerintah? Nah, harus sanggup Bapak Ibu semua. Tapi anggarannya apakah sanggup? Itu yang saya tidak bisa membayangkan jika bisa diangkat semua. Dan perlu diketahui juga 1,6 juta itu tidak semuanya, saya yakin tidak semuanya, karena masih ada beberapa honorer yang tidak terekrut di dalam pendataan tersebut. Apakah Bapak Ibu semua termasuk di dalamnya? Coba komentar di kolom komentar di bawah. Mungkin sekian informasi yang dapat saya sampaikan kepada Bapak Ibu semua. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga informasi ini bermanfaat. Bagi yang belum subscribe, silakan subscribe channel ini, aktifkan notifikasinya, dan saya harapkan Bapak Ibu bisa menjadikan channel ini sebagai rekan atau sahabat Bapak Ibu dalam mencari sebuah informasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.